Baik, jadi sebelum masuk ke falsifikasi Popper, kita perlu apa ya, memperjelas dulu bahwa menurut Popper, kenapa dia mengusulkan falsifikasi, karena menurut dia induksi itu bermasalah, gitu ya. Tapi sebenarnya yang mengatakan bahwa induksi bermasalah itu tidak hanya Popper. Yang paling awal diantaranya adalah Hume, gitu ya. Nah, Hume itu merumuskan problem induksi itu ada dua, Pak Ibu. Yang pertama adalah problem logika induksi. Ini yang tadi sudah kita singgung, ya. Jadi pertanyaan dari Hume adalah, apakah kita memiliki justifikasi rasional untuk mengambil kesimpulan dari pengamatan atau percobaan yang berulang yang kita alami, kemudian kita memperluasnya ke pengamatan atau percobaan yang tidak kita alami. Tadi ya, seperti contoh yang tadi kita bahas, sensor itu kita uji di lab kita dengan kondisi operasional tertentu. Tapi di lab lain dengan kondisi operasional yang sama, menurut Hume nggak ada justifikasi rasionalnya. Meskipun sama, bisa aja hasilnya beda. Gitu. Kata Hume seperti itu. Nggak ada yang bisa jamin. Apakah boleh kita simpulkan bahwa esok hari matahari akan terbit dari timur berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa setiap hari matahari selalu terbit dari timur? Wah, ini ngeri juga ini. Hume menjawab dengan yakin, dia yakin nggak bisa kita menyimpulkan seperti itu. Bisa aja tiba-tiba besok matahari terbit dari utara, gitu, misalkan, atau matahari besok nggak terbit. Wah, ini ngeri juga. Tetap tidak ada justifikasi rasional untuk induksi. Berapapun banyaknya perulangan percobaan atau pengamatan yang kita lakukan, ini yang disebut sebagai problem logika induksi. Berbeda dengan deduksi ya, tadi udah kita singgung, deduksi nggak ada problem, karena secara natural kita menerima. Kalau ada kebenaran general, berarti yang partikularnya pasti ikut benar juga, gitu ya. Kemudian problem logika induksi untuk probabilitas. Nah, ini lanjutannya. Ini nanti diulang juga oleh Popper. Jadi permasalahan akan tetap sama seandainya yang kita pertanyakan bukanlah justifikasi untuk keyakinan yang pasti, namun sekedar probabilitas atau kebolehjadian. Hal-hal yang secara berulang kita alami tidak akan dengan demikian memungkinkan kita untuk menyimpulkan kebolehjadian hal-hal yang belum kita alami, ya. Jadi observasi terhadap fenomena yang terlihat memiliki kebolehjadian tinggi di masa lalu tidak secara logis bisa memastikan kebolehjadiannya yang juga tinggi di masa depan. Jadi ini sama saja. Kalau kemarin peluang terjadinya kecelakaan di jalan tol itu ternyata relatif tinggi, ya. Itu tidak secara logis bisa memastikan bahwa besok itu peluangnya juga tinggi. Kira-kira seperti itu. Itu menurut Hume. Jadi ada problem logika induksi. Jadi gimana nih? Tadi kita di awal sudah membahas sains itu ya nggak mungkin sains empiris kalau kita nggak pakai penyimpulan dari yang partikular menuju ke general atau yang disebut induksi itu. Terus gimana? Loh, kok kita yakin induksi, padahal induksi itu secara logis nggak bisa dia nggak punya justifikasi rasional, gitu ya. Nah, berkenaan dengan permasalahan sebelumnya bahwa induksi tidak memiliki justifikasi rasional, namun mengapa orang dengan akal sehatnya tetap berharap ataupun meyakini bahwa hal-hal yang belum dialami akan mengkonfirmasi atau selaras dengan hal-hal yang sudah dialami, ya. Kenapa seperti itu, gitu. Jadi mengapa orang meyakini bahwa esok hari matahari tetap akan terbit dari timur, atau mengapa setidaknya orang meyakini bahwa teramat sangat kecil kemungkinan esok hari matahari tidak terbit dari timur, gitu ya. Jadi dia yakin itu, padahal induksi itu nggak ada dasar rasionalnya. Kenapa dia yakin seperti itu? Nah, menurut Hume, itu karena kecenderungan atau habit. Atau dengan kata lain, karena ada dorongan irasional. Jadi alasannya bukan rasional, cuman karena kecenderungan atau habit. Atau psikologis. Yang tidak terhindarkan untuk mengasosiasikan satu kejadian dengan kejadian lain. Ini yang tadi di awal saya sempat singgung, Hume itu dia nyebutnya apa sih, irasionalis, sebentar ya, skeptis ya, Hume itu skeptis. Jadi dia menganggap kejadian apapun yang berurutan, gitu ya, misalnya kita memberi gaya pada sebuah benda, kemudian benda itu bergerak, itu tidak membuktikan adanya sebab akibat antara gaya dengan benda. Dia skeptis, dia
menganggap kausalitas itu nggak bisa dibuktikan. Maka karena nggak bisa dibuktikan secara empiris, kita nggak usah percaya kausalitas. Yang kita lihat itu hanya urutan kejadian saja, bukan kausalitas. Kata Hume seperti itu. Ya, nah ini agak pusing juga ya. Manusia menjadi terkondisikan oleh perulangan itu adalah sebuah mekanisme kekondisian irasional yang tanpanya manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Ya udah, kata Hume, meskipun induksi itu tidak rasional, tapi ya secara psikologis kita harus terima karena kita nggak akan bisa hidup tanpa itu. Ya, jadi jawaban Hume terhadap problem logika dan psikologis tadi ada dua ya, problem logika dan psikologis induksi di atas, langsung mengarahkan kita pada pandangan para irasionalis, yakni bahwa pengetahuan sains empirik adalah sekedar produk kecenderungan atau habit yang irasional. Jadi nggak ada landasan rasional itu sains empiris. Tadi ketika kita katakan bahwa di lab ini itu sensornya bekerja dengan ketelitian sekian, kita nggak bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa di lab lain dengan syarat yang sama dia akan bekerja dengan performance yang sama, nggak bisa gitu. Ruwet ini ya. Nah ini sebenarnya lanjutan aja, nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca lebih rinci ya. Jadi Russell kira-kira mengatakan hal yang sama. Ya, menurut Russell, waduh gimana ini? Ini mungkin kira-kira bahwa kalau kita menolak induksi, maka empirisme itu nggak akan jalan nih. Bahwa empirisme itu kan berarti kita membangun sains itu berdasarkan bukti-bukti empiris, gitu ya. Nggak bisa jalan, karena kita yang tadi itu, kita harus menyimpulkan dari yang partikular ke yang general, nggak jalan ini. Tapi kalau induksi diterima, maka empirisme bisa konsisten ya, bisa konsisten. Induksi kita terima aja lah gitu, supaya empirisme itu bisa jalan. Nah ini menarik nih, nanti yang bagian bawah ini Bapak Ibu bisa baca ya, slide-nya tadi rasanya sudah dibagi. Jadi empirisme itu seperti yang mungkin sudah disinggung Pak Din beberapa waktu yang lalu, empirisme itu menganggap bahwa semua pengetahuan itu sumbernya dari pengalaman gitu ya. Nah, padahal induksi ini adalah prinsip yang tidak bisa diturunkan dari pengalaman. Dia harus kita terima aja, dia prinsip psikologis tadi ya. Nah, protes dong, yang penentang empirisme itu protes. Loh, Anda itu katanya empirisme murni, tapi kenapa menerima induksi? Kira-kira seperti itulah ya. Jadi argumen, ini nggak apa-apa, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Pandangan Russell mengenai bagaimana jika induksi ditolak, ya, maka setiap upaya untuk merumuskan hukum sains yang berlaku umum berdasarkan sejumlah observasi khusus adalah keliru. Kalau induksi ditolak ya, dan bagi pengusung empirisme, skeptisisme Hume menjadi tidak terhindarkan. Jadi kalau ditolak, kita menjadi skeptik, gitu ya. Maka tidak ada pilihan lain, ya udah empirisme mesti menerima induksi. Nah ini ada pernyataan lain yang senada dari Reisenbach, ini yang ditulis juga di bukunya Popper ya. Jadi to eliminate induksi ya, from science would mean nothing less than to deprive. Jadi dia akan meruntuhkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, gitu ya. Membedakan antara teori yang benar dan yang salah. Jadi kalau induksi, nah ini selingan Bapak Ibu ya. Jadi di awal nih kayaknya kita membahas bahwa induksi itu segalanya ini harus kita terima gitu ya, meskipun secara logis dia nggak rasional. Padahal ini sebenarnya arah kita ini mau membahas bahwa falsifikasi itu adalah solusi terhadap induksi. Tapi kita dengan terpaksa seakan-akan kita ini pendukung induksi dulu gitu ya. Ya, nanti baru kita membahas falsifikasi. Reisenbach, the principle of induction. Tanpanya jelas bahwa sains tidak akan bisa membedakan tadi ya, teori yang benar dan yang salah. Jadi dia nggak akan bisa membedakan antara khayalan dan jadi dia tidak akan membedakan antara sains dengan khayalan atau imajinasi fiksi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah nanti bisa dibaca Pak Ibu ya. Jadi problem induksi Hume singkatnya menghasilkan situasi yang dilematis.
Ya, artinya gini, bahwa kemudian seluruh bangunan sains ternyata mesti bertumbuh pada sebuah fondasi, yaitu metode induksi yang kesahihannya tertolak. Dia menurut Hume itu dan Russell itu tertolak. Itu adalah kenyataan yang aneh dan sulit diterima. Hal ini menyebabkan sebagian filosof empirik ya, berbalik menjadi skeptik, irasionalis ataupun mistik gitu ya. Jadi dia meninggalkan sains gitu ya, meninggalkan metode ilmiah gitu. Karena dasar dari metode ilmiah itu induksi, dan induksi itu secara logis nggak bisa kita terima. Filosof empirik gitu. Berbeda dengan para filosof, para saintis dan engineer, nah ini kita-kita ini biasanya, pada umumnya menerima induksi dengan alasan pragmatis. Karena mereka berpandangan bahwa sains jelas bermanfaat secara praktis. Mereka menerima induksi dengan mengabaikan problem filosofisnya. Jadi problem filosofisnya tetap nggak terselesaikan, tapi ya udah kita terima aja lah. Toh kita bisa membangun jembatan dengan ilmu empiris. Kita bisa membuat mesin learning dengan ilmu empiris. Kita bisa membangun keilmuan kedokteran dengan ilmu empiris gitu. Ya udah jalan aja. Filosofnya biar berantem, biarkan saja. Nah,